Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damara Nurdiantoro dengan NIM 1410624002 dari kelas A nomor absen 9 kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotika pada Makna Produktivitas dalam Konten Daily Vlog Itinerary di YouTube. Pada proposal penelitian ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1, pendahuluan, dengan isi latar belakang penelitian saya, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab 2, yaitu kajian teori, akan berisi konsep, review literatur, teori yang akan saya gunakan, dan variabel yang akan saya gunakan. Bab 3, metode penelitian, akan berisi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, keabsahan data, strategi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Dan di dalam proposal penelitian ini terdapat satu tabel, yaitu tabel yang terdapat di bab 2 untuk review literatur, dan juga satu gambar di bab 2 untuk gambar virtuous cycle guidance. Baik, sebelum memasuki bab 1 pendahuluan dan membahas latar belakang penelitian saya ingin saya ingin merefleksikan hal ini bersama dengan teman-teman sekaligus ingin bertanya, apakah teman-teman pernah menonton daily vlog di YouTube atau di media sosial lain? Kalau misalnya belum pernah, mungkin saya jelaskan ya. Kalau di konten-konten daily vlog atau video keseharian itu biasanya terdapat format atau ciri khas di dalam video tersebut yang biasanya menunjukkan produktivitas dari vlogger itu. Diawali dengan mereka bangun pagi, lalu mereka eh, melakukan morning routine mereka, dan juga mereka mengerjakan sesuatu hal dengan cara struktur di dalam satu hari itu. Lalu juga di dalam editan, sound, dan juga segala hal yang ada di video vlog keseharian itu biasanya terlihat estetik dan juga sangat berbeda dari kehidupan kita sehari-harinya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah menonton video vlognya itu, apakah teman-teman pernah merasakan jadi merasa lebih produktif di kesehariannya dan lebih bersemangat untuk mengerjakan suatu hal di dalam kesehariannya? Dan jika memang teman-teman pernah, apakah pernah teman-teman ketika teman-teman sedang beristirahat, lalu merasa bahwa seharusnya nggak istirahat deh kayaknya, harusnya lebih produktif lagi deh, kayaknya bisa ngerjain sesuatu deh. Pernah nggak sih teman-teman melakukan itu dan merasa kalau kita tuh harus selalu produktif di kehidupan sehari-hari kita? Nah, kalau misalnya hal itu pernah dialamin sama teman-teman, itu tuh ternyata terjadi karena terutama di era digital sekarang ini, itu tuh karena kita terus-terusan kepapar konten yang nampilin gaya produktif di kehidupan sehari-hari, gaya hidup yang produktif, gimana orang-orang yang di setiap harinya kelihatan sibuk, kayak gitu. Nah, dari fenomena yang udah terjadi ini, em, ketertarikan saya muncul untuk meneliti fenomena ini dengan pertanyaan sebenarnya bagaimana sih makna produktivitas itu dibentuk di media digital. Nah, kita mulai masuk ke dalam bab 1 pendahuluan dan membahas latar belakang penelitian saya. Nah, di era digital ini tuh media sosial itu memiliki peran yang besar sekali dalam membentuk cara pandang kita terhadap berbagai hal kan, termasuk produktivitas. Nah, salah satu platform media sosial seperti YouTube itu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menonton video online. Seperti data yang saya dapat, kalau YouTube itu mendapatkan posisi keempat yang paling sering digunakan untuk menonton video online di Indonesia dengan sesi rata-ratanya itu 16 menit 29 detik. Bahkan data juga menunjukkan eh, bahwa pengguna YouTube di Indonesia itu sekitar 53% dari populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 151 juta pengguna. Nah, dari banyaknya pengguna YouTube di Indonesia dan eh, banyaknya sesi rata-rata nonton dari masyarakat Indonesia itu
Ternyata konten yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama Gen Z itu adalah konten hiburan seperti vlog atau video keseharian, terus video lucu dan juga musik. Nah, konten hiburan ini memperoleh 74% diminati oleh pengguna YouTube di Indonesia. Nah, konten hiburan seperti video keseharian ini itu eh, menunjukkan bidang yang berbeda-beda, menonjolkan dari vlogernya itu sendiri. Kayak misalnya kalau vlogernya adalah anak sekolahan, maka akan menunjukkan keseharian sebagai anak sekolah yang biasanya misal dari bangun pagi mereka ngapain, lalu di sekolah mereka ngapain dan apa aja yang mereka lakukan pokoknya selama satu hari itu. Dan kalau misalnya orang itu adalah pekerja kantoran, maka akan menampilkan vlog atau keseharian dari seorang pekerja kantoran, misalnya dari pagi bangun jam berapa, lalu apa yang dilakukan setelah bersiap-siap, seperti itu. Nah, terkadang di dalam videonya itu vlogger akan menyertakan beberapa narasi seperti pesan atau motivasi yang diharapkan untuk membangun semangat bagi para penontonnya. Biasanya vlogger itu suka ngasih beberapa tips biar penontonnya itu bisa lebih produktif, bisa self improvement dengan video yang mereka tonton. Lalu juga kadang memberikan beberapa tools untuk membantu membuat jadwal di keseharian mereka. Nah, fenomena ini itu membentuk konstruksi identitas sosial melalui representasi praktik sehari-hari yang diidealkan. Ini seperti yang diucapkan oleh Giddens di dalam buku Priyono di tahun 2016. Nah, di Indonesia sendiri, vlogger seperti Airenary itu telah mengumpulkan lebih dari 500.000 subscriber dengan konten keseharian produktif yang menampilkan rutinitas pagi yang estetik, time blocking, dan juga penggunaan gadget produktivitas. Nah, channel Airenary atau Airin ini adalah vlogger yang kegiatan sehari-harinya adalah sebagai budak korporat atau karyawan pekerja kantoran yang memperlihatkan kehidupan sehari-harinya selama bekerja, mulai dari bangun tidur, terus berangkat ke kantor dengan menggunakan transportasi umum, lalu apa yang ia kerjakan di kantornya, itu semua diperlihatkan oleh Airin di dalam videonya. Lalu di dalam videonya juga Airin biasanya menyertakan beberapa narasi dengan topik yang berbeda-beda. Kebanyakan topiknya itu membahas self-improvement di tengah kerasnya kehidupan kerja, seperti membahas tentang time management atau membahas tentang work-life balance berdasarkan pengertian dari diri masing-masing. Nah, Airin juga biasanya di dalam videonya itu memberikan tips untuk tetap produktif di dalam versinya Airin kepada penontonnya, seperti menentukan jadwal yang akan dilakukan setelah bangun tidur, lalu misal membuat to-do list untuk apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Nah, berdasarkan analisis dari Social Blade, itu channel YouTube milik Airin ini mencatat 50 sampai 100 ribu views per videonya dengan engagement 4 sampai 6% jauh di atas rata-rata lifestyle channel di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan maraknya hustle culture di kalangan Gen Z Indonesia yang terpapar budaya self-improvement dari Barat melalui algoritma YouTube, di mana produktivitas dikonstruksi sebagai simbol kesuksesan dan identitas digital. Nah, menurut Peter Drucker, itu konsep produktivitas itu adalah eh menurut Peter Drucker dalam bukunya The Executive di Efektif Eksekutif, konsep produktivitas itu secara klasik didefinisikan sebagai doing the right things, yaitu kemampuan eksekutif untuk menghasilkan kontribusi maksimal melalui pengelolaan waktu yang efektif dan pemanfaatan kekuatan individu. Nah, Drucker juga menekankan bahwa efektivitas itu bukanlah bakat bawaan, melainkan disiplin yang dapat dipelajari melalui analisis waktu, pengambilan keputusan berbasis kekuatan, dan juga fokus pada hasil organisasi. Nah, prinsip ini itu menjadi landasan manajemen produktivitas yang kemudian diadopsi oleh budaya self-improvement digital.
Nah, produktivitas menurut Drucker sendiri adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar atau doing the right things, bukan sekedar melakukan sesuatu yang benar atau doing things right. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah output yang dihasilkan, tetapi menekankan efektivitas dalam memilih dan mengerjakan hal-hal yang tepat, sehingga menghasilkan kontribusi yang bernilai. Tapi sekarang itu di dalam konteks vlog digital, makna produktivitas itu bukan sekedar seperti yang dijelaskan oleh Drucker lagi. Sekarang udah mengalami evolusi dari konsep manajemen klasik yang dijelasin Drucker. Sekarang itu eh, produktivitas itu lebih ke representasi simbolik yang lebih kompleks. Di dalam video keseharian itu biasanya produktivitas itu nggak cuma sekedar dokumentasi aktivitas efektif, tapi juga konstruksi identitas productive person yang diperkuat dengan estetika visual kayak desk up apa mejanya dibuat kayak lebih bagus, lebih berwarna, terus ada bullet jurnalnya juga, terus ada narasi aspirasional, dan ada validasi melalui engagement matrix. Nah, sekarang ini banyak anak muda, terutama Gen Z, dan bahkan beberapa milenial yang mengikuti gaya para vlogger karena menganggap vlogger itu eh, sebagai seseorang yang udah sukses dan dengan mereka melakukan atau mengikuti kegiatan yang serupa, maka penonton itu akan lebih produktif dan mungkin bisa mengikuti karir seperti vlogger yang ditonton itu. Nah, proses ini tuh melibatkan interaksi dinamis antara vlogger sebagai agen individu dengan algoritma YouTube, norma komunitas, dan juga tren global sebagai struktur sosial digital sebagaimana yang udah dijelasin sama Anthony Giddens di dalam teori strukturasi. Nah, fenomena ini pastinya penting untuk diteliti menurut saya karena melihat dari data pengguna YouTube yang udah disertakan sebelumnya itu menunjukkan bahwa konten produktivitas estetik yang disajikan sama Airin itu bukan hanya menjadikan suatu tren sementara tetapi menjadi pembentuk identitas generasi digital di mana jadi penelitian ini menyoroti peran Airin sebagai agen yang yang memengaruhi penonton sebagai struktur melalui konten keseharian yang menampilkan produktivitas secara estetik dalam memahami makna produktif dalam keseharian. Jadi, studi ini relevan untuk memahami pemaknaan produktivitas dalam video keseharian Airin dan bagaimana Airin sebagai agen akan memengaruhi para penonton dengan kontennya. Nah, lalu lanjut ke fokus penelitian, di mana fokus penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana produktivitas direpresentasikan dalam video keseharian Irenary melalui tiga dimensi struktur Anthony Giddens. Lalu yang kedua, bagaimana dualitas struktur dan agen tercermin dalam praktik vlogging Irenary dalam membentuk dan mereproduksi makna produktivitas. Untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah satu, untuk mengetahui makna produktivitas direpresentasikan dalam video keseharian Irenary melalui tiga dimensi struktur Anthony Giddens, dan yang kedua, untuk memengaruhi dualitas struktur dan agen tercermin dalam praktik vlogging Irenary dalam membentuk dan mereproduksi makna produktivitas. Untuk manfaat penelitiannya ini, untuk teoritisnya sendiri adalah penelitian ini bisa memperkaya aplikasi teori strukturasi Giddens dalam komunikasi digital Indonesia yang masih terbatas, khususnya pada analisis konten user generated. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana makna produktivitas direproduksi melalui vlog yang berpotensi memengaruhi pola perilaku dan identitas penonton Gen Z di Indonesia di tengah tekanan hustle culture yang semakin intens. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 2 yaitu kajian teori dimulai dari konsep penelitian. Konsep dualitas struktur. Dualitas struktur merupakan konsep inti dari teori strukturasi Anthony Giddens yang menjadi fondasi teori utama di penelitian ini. Konsep ini menawarkan perspektif revolusioner dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan tindakan manusia yang secara fundamental berbeda dari dikotomi
tradisional struktur versus agen dalam dalam sosiologi klasik. Nah, menurut Giddens di dalam bukunya Priyono, struktur sosial bukanlah entitas eksternal yang secara mekanis menentukan perilaku individu, melainkan medium sekaligus hasil dari praktik sosial yang direproduksi oleh agen melalui aktivitas sehari-hari mereka. Nah, dalam konteks penelitian ini, dualitas struktur menjadi payung teoritis yang memayungi variabel makna produktivitas di dalam vlog keseharian Irene melalui tiga dimensi struktural utama, yaitu signification, domination, dan juga legitimation. Nah, untuk signification sendiri atau konstruksi simbolik produktivitas menjelaskan bagaimana makna produktivitas ini dikomunikasikan dan diinterpretasikan melalui simbol, tanda, dan juga praktik komunikasi sehari-hari dalam konten vlog keseharian dari vlogger Irene. Nah, vlogger Irene atau Irene juga tidak hanya mendokumentasikan rutinitas paginya, tetapi juga secara aktif mengkonstruksi makna produktivitas melalui representasi visual seperti desk setup yang estetik dengan warna pastel, lalu ada bullet journal yang artistik juga, dan juga ada narasi morning routine yang terstruktur. Nah, simbol-simbol ini menurut Drucker hanyalah alat manajemen waktu yang bertransformasi menjadi penanda identitas sosial dalam ekosistem digital. Proses signification ini bersifat tak sadar praktis sebagaimana dijelaskan oleh Giddens, di mana Irene sebagai vlogger dan penonton secara implisit memahami bahwa kopi ditambah laptop ditambah planner sama dengan productive person. Nah, makna ini tidak statis, melainkan terus dinegosiasi melalui interpretasi, komunikasi dalam kolom komentar, dan algoritma YouTube yang diprioritaskan konten dengan engagement tinggi. Lalu selanjutnya dimensi yang kedua yaitu domination. Di dimensi domination ini mengungkap bagaimana struktur material digital, khususnya di algoritma YouTube-nya, itu membentuk praktik produktivitas vlogger sekaligus dimodifikasi oleh vlogger tersebut atau Irene. Nah, algoritma bukan hanya aktor pasif, melainkan struktur kekuasaan yang mengatur visibilitas konten berdasarkan watch time, retention rate, dan juga click-through rate. Nah, Irene harus mengoptimalkan durasi videonya yang sekitar 16-20 menit sesuai dengan tren yang ada di sumber We Are Social 2025. Lalu, Irene juga harus konsisten untuk upload sesuai jadwal dan juga struktur naratifnya itu harus menang dalam sistem algoritma ini. Nah, tapi dalam dualitas Giddens, vlogger juga sebagai agen transformatif melalui kreativitas konten lokal. Mereka memodifikasi algoritma global tersebut, lalu menciptakan niche produktivitas Indonesia yang berbeda dari standar Barat. Nah, ruang digital YouTube itu memungkinkan praktik ini terjadi secara sinkron dan diakui oleh komunitas Gen Z Indonesia. Lalu dimensi yang ketiga yaitu legitimation. Di dimensi ini itu menjelaskan gimana norma sosial productive person itu divalidasi direproduksi melalui sistem sanksi dan juga reward digital. Komentar seperti inspiring dan share berfungsi untuk mekanisme legitimasi yang memperkuat konstruksi identitas produktif. Komentar seperti aku juga mau kayak gini atau ini motivasi banget itu bukan sekedar feedback doang, melainkan reproduksi normal sosial bahwa rutinitas pagi estetik sama dengan kesuksesan. Sebaliknya, absen upload atau konten kurang produktif membuat sanksi implisit berupa penurunan engagement dan rekomendasi algoritma. Proses ini mungkin menciptakan lingkaran virtuous cycle konten yang sudah legitimate mendapat visibilitas lebih. Menjadi norma terreproduksi, lalu menjadi identitas hustle culture semakin kuat di kalangan penonton Gen Z. Nah, dualitas struktur itu sempurna buat sebagai payung teoritis karena menjembatani konsep klasik Drucker dengan realitas digital kontemporer
Dan ini berbeda dari semiotika Barthes yang menganalisis denotasi, konotasi, dan mitos. Giddens menawarkan analisis dinamis dan rekursif yang menangkap kompleksitas. Yang pertama itu ada agen atau vlogger itu sendiri yang tidak ditentukan sepenuhnya oleh struktur algoritma. Lalu yang kedua yaitu struktur atau ekosistem di dalam YouTube-nya itu tidak statis, tetapi berubah melalui praktik konten. Yang ketiga, makna produktivitas yang muncul dari interaksi keduanya, bukan dari tanda semata. Selanjutnya adalah review literatur. Terdapat 10 literatur dari penelitian sebelumnya. Yang pertama itu adalah penelitian tentang determinasi produktivitas karyawan, analisis work-life balance, fasilitas kerja, dan motivasi kerja dalam literatur review manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitiannya ini membuktikan bahwa work-life balance terbukti meningkatkan produktivitas karena karyawan yang mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadinya, cenderung lebih fokus dan tidak mudah stres. Fasilitas kerja yang memadai seperti alat, lingkungan, dan kenyamanan mempercepat penyelesaian tugas. Motivasi kerja menjadi faktor paling dominan karena mendorong semangat dan konsistensi kerja. Ketiga variabel ketiga variabel saling memperkuat. Untuk persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu perbedaannya ada pada konteks PT formal kuantitatif. Sedangkan penelitian saya vlog digital kualitatif. Dan fokusnya itu untuk penelitian ini lebih ke output kerja, sedangkan untuk penelitian saya ke simbol magnet. Lalu selanjutnya adalah persamaan. Persamaannya ada di work-life balance yang nyambung time blocking vlog. Definisi efektivitas Drucker juga sama. Lalu penelitian yang kedua yaitu adalah teologi istirahat dan hustle culture. Teologi istirahat dalam Keluaran 23:12 dan implikasinya terhadap fenomena hustle culture. Untuk hasil penelitiannya itu, penelitian ini menekankan bahwa konsep istirahat bukan sekedar berhenti bekerja, tetapi bagian dari keseimbangan hidup yang bermakna secara spiritual. Hustle culture dikritik karena mendorong kerja berlebihan tanpa memperhatikan kesehatan mental dan spiritual, yang justru bisa menurunkan kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang. Untuk perbedaannya sendiri, untuk penelitian ini menggunakan perspektif agama, sedangkan untuk penelitian saya ya strukturasi sosiologi, strukturasi sosial, teologi versus analisis konten. Oke. Okay. Persamaannya kritik hasil sama dengan toxic, legitimasi normal. Baik, selanjutnya adalah penelitian yang ketiga tentang produktivitas kerja karyawan ditinjau dari motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta. Yang di dalam penelitiannya itu, hasil penelitiannya motivasi kerja meningkatkan dorongan internal karyawan untuk mencapai target. Disiplin kerja berperan dalam konsistensi dan ketepatan waktu. Lingkungan kerja yang nyaman, fisik dan sosial membuat karyawan lebih betah dan produktif. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan disiplin sebagai salah satu faktor kuat. Penelitian yang keempat yaitu adalah pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap produktivitas karyawan pada PT Sinarindo yang membahas tentang motivasi intrinsik dan juga produktivitas. Lalu penelitian yang kelima yaitu pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi PT Dharma Polymetal Tbk yang membahas tentang quality of work dan juga produktivitas. Penelitian yang keenam yaitu self-esteem as part of academic productivity self-esteem sebagai bagian produktivitas insan akademika yang meneliti self-esteem dan produktivitas akademik.
Penelitian yang ketujuh yaitu penelitian self-improvement untuk meningkatkan kualitas diri yang membahas tentang self-improvement dan juga kualitas diri dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lalu penelitian yang ke-8 adalah toxic positivity, content uploads on Instagram in encouraging the growth of hustle culture Gen Z yang membahas tentang toxic positivity di dalam Instagram dan juga hustle culture. Penelitian yang ke-9 yaitu hustle culture yang disebabkan oleh budaya organisasi bagi karyawan, membahas tentang budaya organisasi dan juga hustle culture. Dan penelitian yang terakhir atau penelitian yang ke-10 adalah pengaruh hustle culture terhadap motivasi dan produktivitas dalam organisasi himpunan mahasiswa administrasi publik 2022 yang membahas tentang hustle culture dan motivasi serta produktivitas. Nah, selanjutnya kita beralih kepada teori yang saya gunakan. Untuk teori yang saya gunakan adalah teori strukturasi Anthony Giddens yang menjadi payung utama teoritis dalam penelitian ini. Anthony Giddens menawarkan teori strukturasi yang tepat untuk menganalisis makna produktivitas dalam vlog keseharian dari channel YouTube Irene. Nah, teori ini juga menawarkan perspektif revolusioner yang menjembatani dikotomi klasik agen versus struktur dalam ilmu sosial. Dengan konsep inti dualitas struktur, di mana struktur sosial dan praktik agen saling membentuk secara rekursif menurut Giddens di dalam buku Priyono. Teori strukturasi Giddens ini menjadi struktur yang tepat untuk menganalisis fenomena ini, di mana signification diciptakan melalui duality of structure, agen mereproduksi sekaligus mengubah struktur sosial melalui praktik komunikasi sehari-hari. Nah, di konsep intinya yaitu dualitas struktur menyatakan bahwa struktur itu bukan entitas eksternal yang menekan agen, melainkan medium sekaligus hasil dari praktek sosial sehari-hari. Nah, di dalam konteks vlog dari vlognya Irene sebagai agen yang mereproduksi norma produktivitas digital melalui konten morning routine, sementara algoritma YouTube dan norma Gen Z menjadi struktur yang membentuk praktik konten tersebut. Proses ini bersifat rekursif, di mana vlog mereproduksi struktur dan menghasilkan dan kemudian struktur memungkinkan vlog baru. Dalam periode 2016, Giddens membagi struktur menjadi 3, yaitu signifikasi atau signification, struktur penguasaan atau domination, dan struktur legitimasi atau legitimation. Di mana struktur signification itu adalah struktur yang berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan, dan juga wacana. Nah, untuk struktur penguasaan atau domination itu adalah struktur yang mencakup penguasaan orang atau agen dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Lalu yang ketiga, struktur legitimasi adalah struktur yang berkaitan dengan peraturan normatif yang terdapat dalam tata hukum. Nah, di sini kita mulai membahas tiap dimensinya dari teori ini. Dimulai dari dimensi yang pertama, yaitu adalah signification, di mana signification ini menjelaskan bagaimana makna produktivitas itu dikomunikasikan melalui simbol, tanda, dan juga praktik di dalam video Irene ini. Berbeda dengan Drucker yang mendefinisikan produksi sebagai doing right things secara fungsional, vlog ini mengubah definisi itu menjadi identitas estetik, di mana simbol visual itu ditandai dengan adanya desa pastel, terus bullet journal yang artistik, terus coffee station sama dengan produktif yang estetik. Terus narasi aspirasionalnya seperti morning routine untuk hari produktif sama dengan self-transformation naratif. Lalu representasi alat di mana laptop MacBook, planner Moleskine adalah status simbol produktif. Nah, proses ini menciptakan makna implisit di mana kopi ditambah planner dan juga sunrise adalah productive person, di mana penonton
internalisasi simbol-simbol ini sebagai identitas yang diidamkan, bukan sebagai teknik manajemen waktu. Dimensi domination itu mengungkap bagaimana algoritma YouTube berfungsi sebagai struktur material yang membentuk praktik vlogging, sekaligus dimodifikasi olehnya. Algoritma bukan aktor pasif, melainkan sistem kekuasaan yang mengatur visibilitas melalui satu watch time optimization, di mana durasinya dibuat 16-20 menit, lalu retention rate-nya, di mana hook pertamanya itu dalam durasi 30 detik, itu memperlihatkan morning coffee estetik. Lalu yang ketiga, click through rate, itu thumbnailnya memperlihatkan My Productivity Day dan juga judul aspirasional. Nah, vlogger Airin ini atau Airin adaptif terhadap struktur ini melalui time blocking visual, di mana jam 5 dia biasanya bangun, lalu jam 6 workout, dan jam 7-nya mulai planning, yang meningkatkan dwell time. Namun, sebagai agen transformatif, kreativitas lokal seperti Estetika Indonesia, Bilingual Indo-Inggris memodifikasi algoritma dan menciptakan niche produktivitas Indonesia. Lalu dimensi yang terakhir yaitu legitimation, di mana legitimation menjelaskan validasi sosial norma produktivitas melalui sistem reward digital dengan seperti like yang berjumlah 24.000, lalu komentar inspiring atau share yang berjumlah 2.000, itu berfungsi sebagai mekanisme reward. Nah, di sini ada virtuous cycle-nya Giddens yang dimana memperlihatkan konten legitimate menghasilkan engagement yang tinggi, lalu engagement yang tinggi menghasilkan promosi algoritma menghasilkan norma yang terreproduksi, lalu menghasilkan identitas hustle culture Gen Z yang menguat. Integrasi dari tiga dimensi ini, dari struktur Giddens ini, menghasilkan makna produktivitas digital yang bersifat emergent dan dinamis dalam konten keseharian Airin. Proses ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan melalui interaksi rekursif yang menciptakan lingkungan virtuous cycle antara praktik vlogger sebagai agen dan struktur platform YouTube beserta norma sosial Gen Z. Signification memulai proses dengan konstruksi simbolik melalui representasi visual seperti dash setup pastel dan bullet journal artistik yang secara implisit mengkomunikasikan produktif estetik kepada penonton. Simbol-simbol ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh dominasi berupa algoritma YouTube, memprioritaskan konten dengan watch time yang tinggi, dan retention rate optimal. Sehingga Airin sebagai vlogger secara strategis mengoptimalkan durasi video 16-20 menit dengan struktur time blocking visual yang menarik perhatian dalam 30 detik pertama. Nah, selanjutnya kita beralih ke variabel yang saya gunakan. Untuk variabel yang saya gunakan yaitu produktivitas. Yang pertama, produktivitas itu pada dasarnya merujuk pada kemampuan individu dalam menghasilkan output secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam perspektif umum, produktivitas itu sering diukur melalui aspek kuantitas, kualitas, dan juga efisiensi kerja. Tapi dalam kajian kualitatif, produktivitas itu tidak hanya dipahami sebagai hasil kerja yang terukur, melainkan juga sebagai konstruksi makna yang dibentuk oleh individu berdasarkan pengalaman, nilai, dan juga konteks sosialnya. Nah, produktivitas juga bisa dimaknai secara berbeda oleh setiap individunya. Mungkin bagi sebagian orang, produktivitas itu diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Tapi untuk beberapa individu lain, produktivitas lebih berkaitan dalam pencapaian tujuan personal, keseimbangan hidup, atau bahkan kemampuan menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan aktivitas. Nah, dengan demikian produktivitas dalam penelitian ini itu diposisikan sebagai konsep subjektif
yang tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma kualitatif yang berupaya memahami realitas sosial dari sudut pandang individu. Selain produktivitas, variabel yang digunakan juga ada hustle culture. Di dalamnya ada hustle culture, yaitu eh, fenomena sosial yang menekankan pentingnya kerja keras, kesibukan, dan juga pencapaian sebagai indikator kesuksesan. Budaya ini tuh berkembang pesat di era digital sekarang ini, terutama melalui media sosial yang banyak menampilkan narasi tentang kerja tanpa henti, self-improvement, dan juga pencapaian individual. Dalam konteks ini, hustle culture itu tidak hanya berfungsi sebagai pola perilaku, tetapi juga sebagai kerangka makna yang mempengaruhi cara individu memahami produktivitas. Nah, selanjutnya produktivitas dalam perspektif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, produktivitas itu tidak dipahami secara variabel yang diukur secara statistik, melainkan pengalaman subjektif yang dimaknai oleh individu. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai subjek aktif yang membangun makna berdasarkan interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan media. Nah, dalam perspektif kualitatif, makna produktivitas itu bisa dibentuk, bisa didapati, bisa terbentuk melalui berbagai faktor, seperti yang pertama pengalaman pribadi dalam bekerja atau belajar, lalu yang kedua nilai-nilai yang dianut oleh individu, yang ketiga lingkungan sosial dan budaya, dan yang keempat paparan media, khususnya konten self-improvement dan juga hasil culture yang ada di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tuh berupaya untuk menggali bagaimana individu mendefinisikan produktivitas yang dianggap sebagai produktif, serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupinya. Nah, peran media dalam membentuk makna produktivitas. Media, khususnya platform digital seperti YouTube dan Instagram, memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang individu terhadap produktivitas. Konten-konten self-improvement seringkali menampilkan standar tertentu mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjadi produktif, seperti bangun pagi, bekerja tanpa henti, dan terus mengembangkan diri. Paparan terhadap konten tersebut dapat memengaruhi cara individu memaknai produktivitas baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk realitas sosial yang memengaruhi konstruksi makna individu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dimulai dari paradigma penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan paradigma penelitian interpretif yang menurut Raharjo adalah paradigma yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang bersifat holistik, dinamis, dan penuh makna subjektif. Paradigma ini menekankan bahwa realitas tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui proses interaksi serta interpretasi individu terhadap fenomena sosial yang didalaminya. Dalam paradigma interpretif ini, peneliti berupaya memahami makna dari sudut pandang subjek atau perspektif emik, sehingga pengetahuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang melingkupinya. Oleh karena itu, peneliti tidak berperan sebagai pengamat yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai interpretor yang berusaha memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena. Paradigma ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konstruksi makna produktivitas yang ditampilkan melalui konten media digital. Dalam konteks ini, realitas yang diteliti tidak hanya berupa tampilan visual, tetapi juga mencakup simbol, narasi, dan juga representasi yang membentuk pemaknaan produktivitas di kalangan audiens. Dengan demikian, paradigma interpretif dianggap sesuai untuk mengungkap bagaimana makna produktivitas dikonstruksi, direpresentasikan, dan dipahami dalam konten daily vlog akun channel YouTube Itinerary tersebut.
Lalu selanjutnya adalah pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah eh, pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini tidak cuma berfokus pada pengukuran atau angka, melainkan pada pemaknaan, interpretasi, dan juga pemaknaan terhadap suatu realitas sosial. Nah, pendekatan ini dipilih karena ingin karena penelitian ini ingin berfokus pada pemahaman makna produktivitas digital yang direpresentasikan dalam konten daily vlog. Makna tersebut tuh tidak bisa diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dianalisis secara mendalam melalui interpretasi simbol, tanda, narasi yang ditampilkan dalam media. Nah, menurut Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Di dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana produktivitas dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam konteks digital, serta bagaimana makna tersebut dapat dipahami melalui analisis semiotika. Hal ini sejalan dengan pandangan Lezin dan juga Lincoln yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan interpretasi terhadap fenomena dalam konteks alami dengan memanfaatkan metode. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis konten secara holistik, mencakup aspek visual, verbal, dan kontekstual yang terdapat dalam daily vlog. Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk mengungkap makna produktivitas yang tidak selalu tampak secara eksplisit, tapi tersirat melalui berbagai elemen simbolik dalam konten tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode semiotika, di mana semiotika adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda, simbol, dan juga makna yang terkandung dalam satu pesan atau representasi media. Nah, menurut Daniel Sandler, semiotika adalah studi tentang tanda atau signs dan bagaimana tanda tersebut digunakan untuk merepresentasikan makna. Tanda dalam semiotika tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga mencakup gambar, warna, gestur, serta berbagai bentuk representasi lainnya yang memiliki makna tertentu dalam konteks sosial dan juga budaya. Di dalam semiotika, ada signifier atau penanda dan juga signified atau petanda. Penanda itu merujuk pada bentuk fisik dari tanda seperti gambar atau kata, sedangkan petanda itu merujuk pada konsep atau makna yang diwakili oleh tanda tersebut. Hubungan antara keduanya itu bersifat arbiter, sehingga makna yang dihasilkan sangat bergantung pada konteks dan interpretasi individunya. Metode semiotika ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis makna produktivitas digital yang direpresentasikan dalam konten vlog keseharian dari Irene. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai tanda yang muncul dalam konten seperti visualisasi aktivitas, penggunaan warna, narasi, dan juga elemen estetika yang berkaitan dengan produktivitas. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya mengungkap makna yang tersirat di balik representasi produktivitas, termasuk bagaimana konsep produktivitas dikonstruksikan dan ditampilkan dalam bentuk simbolik. Dengan demikian, metode semiotika memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya tidak hanya makna yang tampak secara langsung, tetapi juga makna yang lebih dalam yang terbentuk melalui proses representasi media. Selanjutnya adalah keabsahan data, di mana keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Di dalam data ini, keabsahan data yang digunakan itu mengacu pada kriteria trustworthiness
yang dikemukakan oleh Lincoln dan juga Guba, yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability. Credibility atau kredibilitas berkaitan dengan tingkatan kepercayaan terhadap hasil penelitian, di mana di dalam penelitian ini kredibilitas itu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam terhadap konten daily vlog, lalu melakukan interpretasi secara teliti terhadap tanda dan juga makna yang muncul dalam konten tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi teori yang relevan untuk memperkuat hasil analisis. Lalu untuk keabsahan data yang transferability, transferability merujuk pada sebuah pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks lainnya. Di dalam penelitian ini, peneliti memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian, objek yang dianalisis, serta proses analisis yang dilakukan, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami dan menilai relevansi melalui hasil penelitian pada konteks yang berbeda. Lalu dependability ini berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjaga kebergantungan data, peneliti menyusun proses penelitian secara sistematis melalui pengumpulan data, proses coding, dan juga hasil analisis semiotika. Dengan demikian, penelitian ini dapat ditelusuri kembali prosesnya oleh pihak lain. Confirmability menunjukkan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, bukan hanya pada subjektivitas peneliti semata. Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan interpretasi pada data berupa konten daily vlog serta teori semiotika yang digunakan, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu adalah strategi penelitian. Untuk strategi penelitian yang digunakan adalah analisis teks media dengan pendekatan semiotika. Nah, strategi ini tuh berfokus pada pengkajian makna yang terkandung dalam teks media, baik dalam bentuk visual maupun verbal, sebagai representasi sosial yang dikonstruksikan. Di dalam konteks penelitian kualitatif, strategi penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai kerangka dalam memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan strategi analisis semiotika dengan menelaah tanda-tanda yang muncul dalam konten seperti gambar, warna, aktivitas, narasi, serta elemen estetika lainnya. Tanda-tanda tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memahami makna yang terkandung di balik representasi produktivitas dalam vlog. Menurut Daniel Sandler, analisis semiotika itu memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana makna dibentuk melalui sistem tanda dalam media. Oleh karena itu, strategi ini digunakan untuk mengungkap makna yang tidak selalu tampak secara langsung, tetapi tersirat melalui berbagai elemen simbolik. Nah, selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya itu dilakukan dengan teknik dokumentasi, di mana teknik dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan juga menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Moleong, dokumentasi digunakan sebagai sumber data untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian kualitatif. Lalu selanjutnya yaitu adalah pemilihan konten. Untuk pemilihan konten ini, peneliti akan memilih beberapa video daily vlog dari Irene yang relevan dengan tema produktivitas digital berdasarkan kriteria tertentu, seperti konten yang menampilkan aktivitas harian, self-improvement, dan juga representasi kerja atau belajar. Untuk video yang telah dipilih kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk file atau tangkapan layar atau screenshot. Lalu observasi konten, peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap isi konten termasuk simbol, visual, penggunaan warna, gaya penyajian, dan juga narasi yang digunakan di dalam vlognya. Untuk pencatatan data,
akan dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti representasi produktivitas, aktivitas kerja, dan juga elemen estetikanya. Nah, selain data utama, penelitian ini juga menggunakan data pendukung seperti komentar pada video untuk melihat respons individu, literatur terkait produktivitas dan hasil culture, dan juga referensi teoritis yang relevan. Ditambah dengan data-data pendukung yang ada, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung pada konten media. Untuk metode analisis datanya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan semiotika. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data melalui proses interpretasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada reduksi data, di mana tahapan ini peneliti akan melakukan penelitian, pemilihan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dengan menyeleksi bagian-bagian video yang relevan dengan tema produktivitas digital seperti aktivitas kerja, belajar, dan juga representasi visual yang menunjukkan produktivitas. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, tabel, atau tanggapan layar dari adegan tertentu. Lalu tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana di tahap ini peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna yang terkandung dalam konten, dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan pendekatan semiotika untuk mengkaji tanda-tanda dalam konten tersebut. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi penanda atau signifier dan petanda atau signified yang muncul dalam konten, kemudian menginterpretasikan hubungan keduanya untuk memahami makna produktivitas yang direpresentasikan melalui tahapan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap makna produktivitas digital yang dikonstruksi dalam konten daily vlog. Lalu berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang digunakan pada proposal penelitian ini. Baik, sekiranya begitulah pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami makna produktivitas di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.